Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sobat Angkringan Baca? Ketemu lagi bersama kami channel Angkringan Baca 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Akhirnya kita bisa update lagi karena ada beberapa kendala ya kemarin, jadi kita kurang update lagi, dan semoga ke depan kita bisa konsisten untuk memberikan kabar-kabar literasi sepanjang masa. Amin amin amin. Jadi kita mau bahas apa kali ini nih? Kita akan membahas kembali buku Tuhan Tidak Perlu Dibela karya Abdurrahman Wahid. Kita akan bahas artikel berikutnya. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita baca, kita bedah, dan sebelum kesana jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share kalau dirasa channel ini bermanfaat dan memberikan kemanfaatan seperti yang dikatakan oleh Habib Ja'far Hussein kemarin. Siap. Oke, sebelum kita baca, yang lagi ada kopinya yuk seruput kopinya dulu. Alhamdulillah, baca buku sambil ngopi itu nikmat. Oke, langsung aja. Lembaran kedua ini atau artikel kedua ini ditulis oleh seorang Gus Dur. Beliau salah satu tokoh Indonesia yang luar biasa. Ketokohannya tidak diragukan lagi ya. Beliau menulis tentang lebaran tanpa takbiran. Jadi langsung aja kita baca bukunya. Suatu hal yang langka selama hampir 50 tahun di Indonesia merdeka telah terjadi. Selama 3 tahun berturut-turut terjadi dua Idul Fitri. Pekan lalu Nahdlatul Ulama NU berbeda dengan pemerintah dalam penetapan jatuhnya 1 Syawal alias Idul Fitri. Yang menggembirakan adalah kenyataan bahwa suasana tidak diracuni oleh perbedaan hari berakhirnya puasa di DKI Jakarta waktu itu. Nah, yang menghentikan puasa mereka pada hari Minggu tanggal 13 Maret ini tahun 1994 tidak menyusulinya dengan bersolat Id pada hari Senin yang jatuh pada 14 Maret 1994. Setidaknya ini merupakan sikap tenggang rasa untuk menghormati mereka yang meyakini bahwa pada hari ini adalah hari puasa Ramadan. Kondisi ini dalam kitab kuning, kitab yang membahas fikih atau hukum Islam, itu dikenal sebagai keadaan istiqmal. Artinya bagi orang-orang NU, dalam keadaan seperti ini, sholat Id selalu menjadi tata krama sosial, bukan lagi ibadah yang berstatusnya sunnah muakkad menurut kitab kuning. Oleh karena sifatnya sebagai tata krama sosial, tidak kurang pula orang NU yang sengaja tidak bersolat Id pada tahun itu. Kalau di bukunya ditulis pada tahun ini ya. Terutama penulis, kayak gitu kata beliau, kata Gus Dur. Oleh karena hampir tidak ada masjid yang menyelenggarakan sholat Id pada hari itu, maka ibadah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad itu lalu ditinggalkan, dan hari itu tidaklah apa-apa karena sholat Id memang tidak wajib hukumnya. Keadaan di DKI Jakarta berbeda dengan yang terjadi di pantai utara Pulau Jawa, yaitu di Indramayu hingga Banyuwangi. Juga di daerah-daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di daerah-daerah tersebut, sekitar 65% masjid melaksanakan sholat Id pada hari Minggu tanggal 13 Maret 1994. Sudah tentu lengkap dengan takbirannya gitu. Walaupun tanpa takbiran keliling seperti tahun-tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, ini pun menunjukkan adanya sikap menghargai mereka yang masih akan berpuasa pada hari tersebut. Di Jakarta dengan sendirinya pada Sabtu malam Minggu itu tidak terdengar takbir sama sekali. Sesekali kelompok mayoritas Islam di Betawi harus berperilaku seperti kelompok minoritas, harus tahu diri dan membatasi keinginan kehadapan aparat pemerintahan. Apalagi pada aparat di tingkat kelurahan yang suka memperlakukan pihak yang dianggap salah secara brutal. Mudah-mudahan situasi seperti itu tidak terimbas negatif bagi Golkar dalam pemilu 1997 nanti. Itu kata Gus Dur pada saat artikel ini ditulis. Imbas negatif yang datang dari perlawanan terhadap tekanan berlebihan di bidang agama. Perbedaan NU dan pemerintahan dalam menetapkan akhir dari puasa Ramadan dan jatuhnya Idul Fitri juga merupakan sebuah kenyataan empirik yang sangat menarik bagi kajian antropologi. Ini bukan hanya karena berhadapan dua kultur atas dan kultur bawah, juga bukan sekedar perubahan nilai saja seperti pola konversi intern.
atau intern conversion. Dari telaahnya Geertz, ini sebagai seorang pemikir, atau Geertz itu filsuf ya, dengan yang terkenalnya itu adalah filsafat fenomenologinya itu atas budaya Hindu di Bali, melainkan yang lebih menarik adalah melihat bagaimana kehadapannya kultur atas bawah dan konferensi intern itu berlangsung dalam suasana perbenturan kultur yang tidak sepenuhnya terjadi karena adanya manajemen konflik politik yang canggih, baik canggihan di pihak pemerintah maupun di pihak NU itu sendiri. Di satu pihak terlihat ternyata dengan nyata keinginan pemerintahan untuk menghargai cara menetapkan 1 Syawal dan berakhirnya puasa Ramadan dengan menggunakan ru'yatul hilal. Ini tradisinya NU nih, kalau menentukan 1 Syawal atau Ramadan biasanya pakai ru'yatul hilal atau melihat penglihatan terhadap bulan. Terlepas dari masih terputusnya jalur hubungan antara kantor pengadilan agama di daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota media ke pusat syaraf Departemen Agama. Nah, sikap dasar menghargai ru'yatul hilal ru'yatul hilal itu sendiri sudah menghindarkan terjadinya pembenturan penuh antara NU dan pemerintah. Hal itulah yang terasa sulit dicapai dalam 4 tahun terakhir masa pemerintahan Munawir Sadzali di Departemen Agama pada saat itu. Faktor ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena sekitar 80% pimpinan NU di daerah dan tingkat pusat masih berpegangan pada ru'yatul hilal tersebut. Pendapat pimpinan NU seperti Khalid Mawardi yang pada tahun 1994 ya, menyatakan ikut lebaran pemerintah tidak memiliki gema apa-apa di kalangan warga NU. Di samping tidak relevan dengan pandangan umum di NU juga karena ia tidak memiliki kompetisi membahas masalah agama seperti itu. Nah, di pihak lain, sikap pimpinan NU menyertakan sejumlah ulama dalam berbagai kegiatan penetapan di hari raya Idul Fitri. Mencerminkan kemauan memahami pendapat orang lain, para ulama NU itu diikutsertakan dalam berbagai tim Departemen Agama di daerah-daerah yang melakukan ru'yatul hilal. Tidak terjadi perbenturan penuh antara 2 sistem nilai yang berbeda, dengan sendirinya memungkinkan terjadinya proses penyesuaian budaya yang dapat saja membentuk akulturasi maupun inkulturasi pada kedua belah pihak. Bahkan orang-orang NU cukup banyak yang bersolat Id pada hari Senin 14 Maret 1994 dengan alasan bertata krama sosial tadi. Ini menunjukkan besarnya kesetiaan melakukan penyesuaian budaya atau kultur adjustment di kalangan warga NU yang berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Sebaliknya, kesediaan Departemen Agama untuk mempertimbangkan penggunaan ru'yatul hilal secara sungguh-sungguh juga merupakan sebuah penyesuaian budaya yang tidak kecil artinya. Tentu saja hal ini sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengenai penyesuaian budaya ini. Demikian artikel yang ditulis oleh Gus Dur dalam bukunya. Kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwa untuk memahami agama kita juga perlu mengkaji tentang antropologi atau kultur di daerah tersebut. Itu yang bisa kita dapat pelajaran yang pertama. Terus yang kedua adalah kesesuaian pemerintah dengan tokoh agama itu sangat perlu. Artinya ini yang dibutuhkan masyarakat antara pemerintah dengan petinggi atau tokoh agama. Kita harus saling bersinergi. Artinya kita harus sama-sama bahu-membahu membangun peradaban di negara kita agar tidak terjadi miskomunikasi yang hingga akhirnya membelah Islam terpecah belah atau masyarakat Indonesia terpecah belah di kalangan warga negara kita sendiri akibat perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah atau sifatnya ini tidak hal-hal yang tidak menyangkut tentang keesaan Allah atau hal-hal yang fundamentalis itu. Artinya ini perlu dipelajari dan kita harus terus mau membaca tentang kajian-kajian keagamaan baik fikih ataupun kajian nasionalnya dan lain segala macam agar pandangan kita luas terhadap satu
fenomena. Nah, dalam hal ini Gus Dur menyampaikan dalam bukunya Tuhan Tak Perlu Dibela, artikel kedua ini, Lebaran Tanpa Takbiran ini, beliau menggambarkan keresahan bahwa hal ini jangan sampai terjadi lagi antara pemerintah dengan petinggi agama atau tokoh-tokoh agama. Itu miskomunikasi di situ. Itu yang bisa kita baca dalam buku ini. Teman-teman bisa baca bukunya, bisa menafsirkan sendiri bagaimana seorang Gus Dur, tokoh yang kita sudah kenal masyhurnya, keilmuannya itu bisa menjadi artikelnya bisa membuat narasi tentram terhadap dua belah pihak yang sedang miskomunikasi di situ. Kita bisa ambil pelajaran bahwa kita bisa belajar seperti bagaimana pola pikirnya beliau untuk kemaslahatan di negeri ini. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan siaran ini atau channel ini. Kalau ini bermanfaat silahkan di-share. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kalau ada yang salah, mohon kritikan yang membangun, tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Dari kami, Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca. Tetap jaga kesehatan dan bahagia. Semangat.